Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya, Pak Nana berhalangan hadir hari ini karena memang urusannya ternyata belum selesai. Mohon izin, saya di sini bukan lebih jago dari Bapak Ibu, tapi memang istilahnya kebetulan diamanahi oleh Pak Nana untuk menggantikan beliau mempresentasikan tentang classic chart pattern. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, raise hand saja atau chat, boleh. Jika memang saya bisa jawab, akan saya jawab. Jika tidak bisa, kita diskusi bersama aja ya. Oke, ini tentang classic chart pattern. Nah, di chart pattern itu sebetulnya baik yang klasik ataupun yang non-klasik itu seperti apa? Ya, salah satunya harmonik ya. Itu ada dua jenis pola harga atau dua jenis pattern. Yang pertama continuation dan yang kedua adalah reversal. Pola continuation ini disebut juga sebagai pola berkelanjutan. Biasanya pola ini memberitahu kalau tren sedang berhenti sementara. Kemungkinan untuk mengoreksi keadaan jenuh beli atau overbought atau jenuh jual oversold. Jika koreksi telah selesai, maka tren yang tercipta sebelumnya akan berlanjut. Mungkin kalau di chartnya biasanya membentuknya rally, kemudian base, rally, atau drop, dia bikin base, drop. Itu untuk continuation. Nah, pola yang kedua adalah pola pembalikan atau pola reversal. Ini menunjukkan akan terjadinya pembalikan arah tren. Kalau Bapak Ibu kemarin mendengarkan presentasi dari Pak Niko tentang market struktur, tentu untuk reversal ini ada beberapa konfirmasi ya. Misalkan harga saham bergerak, bukan harga saham, chart pattern bergerak turun. Ini kan asalnya support become resist. Retest, bentuk higher low, baru dia bentuk higher high. Nah, confirm, baru dia disebut confirm reversal. Seperti itu. Nah, apa sih pattern-pattern continuation atau reversal itu? Yang continuation contohnya ini triangle, flag, pennant, rectangle, wedges. Walaupun si wedges ini kadang bisa continuation, bisa reversal ya. Saya pribadi jarang sekali mengamati atau menggunakan pattern ini, continuation, untuk ambil posisi. Lebih senang melihat pola-pola reversal karena lebih jelas arahnya. Kayak triangle itu kan sebetulnya kalau breakout atas dia bullish, breakout bawah dia bearish gitu ya. Ya istilahnya nggak jelas gitu. Saya tipe orang yang butuh kepastian. Jadi pilihnya yang reversal kalau untuk trading. Reversal ada apa aja? Ada head and shoulder, triple top dan triple bottom, double top dan double bottom, kemudian spike V top dan bottom, rounding or saucer, rounding bottom atau rounding top ya, ini tuh. Kemudian diamond top dan diamond bottom. Nah, pola reversal ini secara umum itu memerlukan waktu yang lebih lama bila dibandingkan dengan pola continuation. Kalau pola triangle itu biasanya lebih sedikit ya dari waktu yang diperlukannya daripada pola reversal. Nah, kalau pola triangle-nya itu sangat singkat, biasanya kemungkinannya pennant. Terus berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dari masing-masing pola ini gitu kan? Apalagi di gold, di time frame berapa bar gitu. Itu hanya bisa dijawab oleh yang namanya backtest. Pak Nana sendiri kepada kami murid-muridnya itu sangat menekankan pentingnya backtest gitu, baik itu di saham maupun di gold.
Tapi untuk di gold sih kita belum pernah nyobain backtest ya. Kalau di saham beberapa pattern sudah pernah kita backtest seperti itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini lebih cenderung ke reversal pattern yang secara general. Yang biasanya pola pembalikannya menunjukkan reaksi harga yang sangat cepat dan volatil, besar juga. Besar maksudnya kenaikannya tinggi. Nah, prasyarat dari reversal pattern itu tren sebelumnya. Kalau namanya reversal, pembalikan otomatis dari downtrend jadi uptrend. Atau dari uptrend menjadi downtrend. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tren sebelumnya apa. Itu yang menjadi prasyarat dari pola reversal. Nah, tahu tren sebelumnya seperti apa, ya otomatis kita harus tahu yang namanya market struktur, gitu ya. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Niko kemarin. Mungkin nanti rekamannya bisa dilihat bagi Bapak Ibu yang belum join kemarin. Nah, ini sinyal pertama dari pembalikan tren adalah saat harga melewati atau break garis tren, break neckline ya. Kemudian kalau semakin besar, pola yang terbentuk pergerakannya semakin besar, semakin jauh gitu maksudnya. Nah, pembentukan pola top atau pola-pola yang berada di atas itu biasanya memerlukan waktu yang lebih sedikit dan waktu lebih sedikit tapi lebih volatil dibandingkan pola bottom. Jadi kalau ada pattern kayak diamond top sama diamond bottom, otomatis yang diamond top itu waktu yang dibutuhkannya lebih sedikit gitu, tapi lebih volatil. Nah, ini pola reversal yang pertama adalah head and shoulder. Biasa diplesetin shampoo ya, pola shampoo. Nah, sebetulnya kalau kita baca beberapa buku, kayak seperti bukunya Anna Cowling, Bulkowski, ataupun Harmonic Trading, itu pattern yang mereka presentasikan, itu biasanya pattern yang ada pada future market. Berikut dengan volumenya. Cuman kata Panana kan kalau di gold itu volumenya nggak real ya. Karena kayak Oanda itu sebetulnya broker. Terus yang nggak real gitu. Beda dengan saham. Kalau saham kan volumenya tercatat di BEI atau di Bursa Efek. Kalau gold nggak. Jadi kita bisa mengabaikan volume untuk forex. Tapi untuk stock market, kalau Bapak Ibu mau belajar, mau mempelajari, nah ini yang namanya volumenya itu harus kita perhatikan. Bahkan volume pada beberapa pattern itu menjadi prasyarat gitu, valid atau enggaknya sebuah pattern. Yang pertama, head and shoulder ini dia diawali rally membentuk higher high, higher low, higher high, higher low atau uptrend ya. Higher high, higher low hingga pada suatu saat di higher high-nya ini, di head-nya ini, kalau kita lihat di stock market, itu volumenya mengecil. Kalau kita bandingkan kenaikan harga, itu berbanding terbalik dengan kenaikan volume. Artinya ada divergen volume itu. Nah, apakah sampai sini sudah valid membentuk pola head and shoulders? Tentu belum ya. Tentu belum. Nah, kemudian setelah dia bikin higher high, dia bikin higher low, dan di sini dia membentuk lower high. Salah satu ciri reversal pattern secara market struktur adalah membentuk 2 kali yang namanya lower high. Atau kalau pengen valid, kata Panana 3 kali lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Gitu. Nah, setelah terlihat di sini di area ini misalkan ini kan sudah bentuk lower high ya. Nah, lower high itu kan pasangannya lower low. Jadi kita bisa expect atau kita bisa memprediksi bahwa setelah terbentuk lower high,
akan terbentuk lower low. Begitu, lower low-nya di mana? Nah, kita bisa mengukur neckline ya. Ini kan udah ada, misalkan di sini sudah ada swing, di sini sudah ada swing, kita hubungkan, nah maka ini jadi neckline. Lower low-nya pasti kalau dia head and shoulder-nya valid akan tembus neckline. Nah, ketika sudah tembus, dia akan retest ke neckline-nya. Pola head and shoulder yang valid adalah ketika di neckline dia berbalik arah menjadi bearish dari uptrend jadi downtrend. Kalau di forex gimana kita masuk? Kita akan masuk di area neckline-nya ini untuk open apa? Sell. Gitu. Untuk open sell. Bu, tapi ternyata setelah break neckline dia terus turun gitu, nggak retest ya bukan rezeki berarti. Jangan dipaksakan untuk mengejar. Tapi biasanya dia retest dulu gitu. Biasanya retest dulu. Gitu. Sebentar. Berikutnya. Nah, di mana sih target harga dari pola head and shoulder? Ini kan left shoulder, head, kemudian right shoulder, break neckline. Target harganya itu kita ukur dari head ke neckline, itu jaraknya berapa, kemudian kita copy dan pindahkan dari si neckline ini tingginya harus simetris ya, tinggal kita pindahkan aja. Dari sini pindah ke sini, maka ini yang jadi targetnya. Nah, yang jadi catatan adalah target objektif adalah target minimum. Biasanya harga seringkali melampaui target. Biasanya melebihi target ini. Itu. Kemudian yang berikutnya head and shoulder yang terbalik atau istilahnya adalah inverted head and shoulder. Kalau untuk volume aturannya sama ya. Aturannya sama, di sana ada apa ya istilahnya? Ada anomali juga. Nah, inverted head and shoulder adalah pola pembalikan dari downtrend. Di sini selalu membentuk lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kemudian di sini ada neckline atau bukan neckline ya. Namanya trend line. Di sini dia ada trend line. Nah, sebentar, left shoulder, head, iya. Nah, di sini ada trend line. Ciri pertamanya trend line-nya ini di break. Trend line yang ini di break, kemudian dia membentuk yang namanya neckline. Sama seperti head and shoulder yang tadi, dia harus setelah break neckline dia harus retest dulu, baru dia uptrend gitu ya, reversal menjadi uptrend begitu. Kemudian, nah kemarin kan waktu Paniko menjelaskan tentang market struktur, ketika sebuah harga itu break area neckline, itu kan bisa aja dia setelah break, fast break, kemudian ke sini larinya gitu ya, ke apa sih namanya, membentuk higher high dari right shoulder. Kalau misalnya ini kita sebut lower high, ini lower low, ini kemungkinan bisa menjadi higher high. Itu bisa nggak? Ya bisa aja gitu kan. Nah, kalau itu terjadi, maka ini tentu saja bukan pola head and shoulder. Nah, terus gimana? Kita kan tadi udah open sell di sini kan ceritanya, karena berharap dia retest aja di situ, tapi ternyata ininya di break. Ya, kita otomatis cut loss di area ini gitu. Artinya bukan rezeki. Gitu. Berikutnya, nah ini juga sama ya. Ini sama. Oh ya, ini terkopas tadi. Itu dulu, Bu Mita, ada yang mau ditanyakan nggak sampai pola head and shoulder?
Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya sampai pola head and shoulder, boleh raise hand atau mungkin di chat juga boleh. Anak itu ya. Oh, semua juga sudah. Yang mau bertanya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kayaknya cukup jelas ya. Kita hajar lagi. Baik. Mudah-mudahan jelas ya. Bukan diem ada karena yang mau nggak bertanya, ngerti. silakan raise hand. Oke, Atau lagi sambil seru ngeliatin gold yang udah TP1. sambil berjalan. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Oke. Silakan Bu Santi. Oke, nah berikutnya pola triple top dan triple bottom. Nah ini ya. Sebetulnya pola triple top ini ya misalkan ini harganya uptrend, kemudian tiba-tiba dia sideway. Di sini bentuk higher high, higher low, ini sideway, entah mungkin higher high, entah higher low, pokoknya range-nya sideway aja ya. Dari sini sampai sini. Nah, kemudian dia high-nya itu berada di 3 titik yang sama. Di 3 titik yang sama dan break area neckline. Nah, itu. Untuk target harga gimana? Target harga sama seperti head and shoulder yang tadi. Kita ukur dari neckline sampai high-nya berapa, kemudian kita proyeksikan ke bawahnya. Sebentar. Nah, kemudian yang kedua ini triple top dan triple bottom. Oh iya, yang triple bottomnya kelewat ya. Triple bottomnya sama aja sih sebetulnya. Sama aja dia break area neckline. Ini kan karena pola reversal yang harus diingat. Ini adalah pola reversal, otomatis posisi dari triple top itu ini adalah dimulai dari uptrend. Kalau misalkan dia mulainya dari downtrend, misalkan begini, kemudian ranging di sini. Nah, kalau dia posisinya ini di bawah, ini namanya triple bottom. Reversalnya dari downtrend menjadi uptrend. Karena kadang suka ada yang lucu gitu, triple top tapi di bawah gitu kan. Aneh, kalau buat saya pribadi aneh. Berikutnya double top dan double bottom. Nah, sama double top itu kan pola reversal dari uptrend menjadi downtrend. Reversal dari uptrend menjadi downtrend. Otomatis posisi pola ini adalah harus berada di area atas atau mungkin lebih enak disebut dekat dengan area resist. Nah, dia ranging di sini ada neckline, kemudian ada di 2 puncak yang sama. Kalau dia break, retest, break lagi, ya itu baru valid ya. Valid menjadi pola reversal dari double top. Gitu. Terus target harga gimana? Sama kita ukur dari neckline ke high, kemudian kita proyeksikan ke bawah. Atau yang lebih gampang, kalau saya pribadi selain mengukur dari low ke high, dari neckline ke high, saya selalu melihat di kiri, di area kirinya itu ada supply demand-nya ada di mana. Gitu. Itu saya selalu melihat posisi itu. Mungkin Bu Mita yang biasa menganalisa bareng dengan saya tahu kebiasaan saya yang itu ya. Berikutnya double bottom. Double bottom pun sama. Karena dia pola reversal dari downtrend, berarti posisinya ada di bawah. Jadi nggak bisa double bottom itu posisinya di atas, itu nggak bisa. Karena reversalnya itu dari downtrend menjadi uptrend. Tapi kan chartnya bentuknya kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau chartnya bentuknya kayak gitu. Tapi itu namanya bukan double bottom gitu loh. Nah, di sini sama ya. Ada neckline, ranging. Setelah downtrend, dia sini sideways, ranging. Kemudian
ada di dua low yang sama, break neckline, retest, reversal. Target kenaikan sampai mana? Sama. Ngukurnya dari neckline sampai low, kemudian nanti kita proyeksikan. Atau seperti biasa, lihat ke kirinya di mana ada area supply, demand, atau support, dan resisten. Gitu. Kalau untuk di saham, volume dari double bottom ini biasanya volume di titik C ini dia mengering volumenya, makin kering gitu. Makin kesini tuh makin kering. Atau kalau di di teori volume ada selling climax di situ. Kalau menurut VSE, volume spread analysis, gitu. Nah, ini bull trap. Bull trap itu ternyata dia sebetulnya double top, tapi titik C-nya lebih tinggi dari titik A. Ini boleh nggak? Boleh, ini bisa terjadi. Karena kalau kita merujuk bukunya Bulkowski yang apa sih namanya? Encyclopedia of Chart Pattern yang ini yang sudah dibedah oleh teman-teman saya di kelompok 6, tapi ada nggak membernya? Nah ini ya, nih. Ini double bottom itu bisa dia sama, bottomnya bisa dia beda. Bottomnya kemarin Panana bilang itu 7 derajat kan perkiraannya. Nah double top pun sama, dia bisa sama high-nya ataupun bisa beda gitu. Nah ini namanya bull trap. Makanya penting sekali kita memahami market struktur. Setelah naik ke sini itu retest, naik lagi, atau dia malah junam kalau bahasa Malaysianya gitu kan, retest kemudian turun gitu. Ini mungkin bisa dilengkapi dengan teori price action candlestick yang kemarin Bu Uni ajarkan ya, biar lebih valid polanya gitu. Nah ini juga sama bear trap. Ini dikira ini bakal bullish, padahal bearish gitu kan. Yang ini sama, dikiranya bakal bullish, padahal bearish gitu. Ini harusnya ke bawah. Gitu. Oh ini bukan, pola di samping bukan double top. Jika harga melewati, ini dikira ini double top, ternyata bukan. Dikirain bakal bearish, ternyata malah bullish gitu kan. Walaupun ini kalau saya sih melihatnya ini bukan double top, jadinya double bottom ya. Jadi hati-hati ketuker mana double top, mana double bottom, makanya penting untuk mengetahui market struktur, posisinya di mana. Oh ini bukan double bottom. Kalau double bottom tadi kan posisinya ada di bawah ya. Ini dia diawali oleh uptrend, kemudian dikira ini bakal bearish karena dia bentuk double top. Ternyata si neckline-nya tidak di break. Nah, balik lagi konfirmasinya adalah market struktur di mana dia harus break dulu si neckline-nya baru dikatakan reversal. Break neckline, retest, kemudian turun lagi. Gitu. Nah, ya ini tadi sudah dijelaskan ya. Ini bukan double top. Oh, ini double. Bukan double top ataupun double bottom. Hanya ya pergerakan harga biasa aja. Nah, ada lagi pola yang istilahnya powerful ya di market, yaitu major reversal pattern. Apa aja itu? Di sini saya menjelaskan ada 3. Yang pertama itu rounding top, yang kedua rounding bottom atau biasa disebut saucer kalau di luar, dan pola diamond. Diamond ini sendiri ada 2 ya. Sebelum kita mulai ketiga, Pak Irwan dulu ya. Pak Irwan raise hand, bolehkah? Oh iya boleh, silakan Takutnya Pak. berhubungan dengan yang sebelumnya. Oke, Pak Irwan silahkan buka mic-nya Pak kalau mau bertanya.
Di-mute katanya, Bu. Ya, oke. Oh, udah. Bu Santi mau nanya mengenai yang tadi double top, double bottom, kan itu ada yang kemungkinan puncaknya berbeda atau bottomnya berbeda. Nah, itu Pak Nana kemarin diajarkan menggunakan sudut kurang lebih 7 derajat. Sedangkan pengukuran sudut di chart itu kan bisa berbeda-beda kalau rasio harga sama waktunya berubah juga sudut udah berubah gitu kan. Iya, betul. Apakah 7 derajatnya itu harus dengan square chart atau bagaimana? Secara teori sih kalau kita bermain yang namanya derajat, Pak, itu memang chartnya harus square. Karena kalau nggak square nanti dia gerak-gerak si chartnya gitu. Derajatnya berubah gitu. Tapi untuk mengetahui sebenarnya bisa pakai rasio juga sih. Kalau saya perhatikan ya, kita bisa pakai rasio Fibonacci, misalkan yang mana ya? Yang double bottom dulu deh. Yang ini ya. Ini bisa aja si titik A ini kalau misalkan dia nggak sama dengan titik A Adam if. Oh ya. Adam ini misalkan di atas dari low-nya if. Nah, itu toleransinya berapa? Kalau saya perhatikan, itu kita bisa tarik Fibo dari low ke high ini dan titik A ini itu sekitar ada di rasio 0,886. Nah, saya tahu dari mana? Karena biasanya kalau misalkan si titik A ini ada di rasio ini, biasanya itu akan membentuk pola yang namanya X, A, B, C, D, atau harmonik gitu, Pak. Ini lebih mudah ya daripada kita harus men-square-kan gitu. Biasanya begitu. Itu yang saya perhatikan di market ya, behavior marketnya seperti itu. Gimana Pak Irwan? Bagaimana Pak Irwan menjawabkah pertanyaannya? Jadi ini dengan catatan berarti titik Adamnya itu lebih tinggi daripada titik if-nya ya? Ya, kalau yang lebih rendah gimana? Berapa rasionya? Kalau yang lebih rendah, biasanya rasionya ada di 1,13 sekitar itu atau sampai 1,27. Maka itu jatuhnya jadi harmonik sih sebetulnya gitu. Tadi yang lebih tinggi berapa? 0,886 ya? 0,886. Pekan depan mungkin ya kita akan belajar lebih jelas tentang harmonik oleh Budian. Oke, sip. Budian Fans Club, cum. Ini lebih mudah dipahami karena kalau square tag kan lumayan makan waktu lagi untuk meng-squarekan dulu. Iya, betul. Cukup memusingkan, pakai Fibo aja, Pak. Lebih gampang. Tapi emang memungkinkan ya, umpama titik titik A itu lebih rendah pada E. Karena kemarin kan Pak Nana bilang umpama double bottom, yang keduanya lebih rendah daripada yang pertama, udah nggak valid katanya, double bottomnya. Sebetulnya itu bisa valid enggaknya, kalau menurut saya sih, kalau Pak Nana mungkin berdasarkan pengalaman ya, pengalaman kalau misalkan dia lebih rendah, berarti kan dia break area support ya Pak ya? Iya. Nah, kalau dia break area support, berarti kemungkinannya adalah dia turun. Jadi si supportnya jadi resisten, ya kan? Iya. Nah, makanya kita lengkapi dengan yang namanya price action tadi Pak, pola candlestick. Gitu. Kita lengkapi dengan pola candlestick. Jadi satu teori itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Gitu Pak. Siap. Cukup Pak? Boleh satu lagi? Boleh. Yang bukan double top tadi itu yang ternyata topnya membentuk higher high, itu malah turun ini membentuk lower low. Itu bukannya salah satu bentuk bisa aja menuju ke Quasimodo?
Bisa. Bisa, tergantung nanti dia neckline-nya ada di mana yang satunya. Iya. Walaupun Bisa. buntutnya akhirnya kan tetap aja turun kan ya. Kalau Iya. modelnya di sini kan dan bentuknya turun memang. Betul, betul. Oke, itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Di chat Bumit ada pertanyaan sebentar. Betul, baru mau ditanya. Ada Saya bacakan Panana. ya. Panana mau melanjutkan, Pak? Jangan Pak, jangan dilanjutkan. Oke. Berikut pertanyaan dari Pak Darius. Bu, tahu dari mana pola pembalikannya valid atau gagal? Misalnya, kalau double bottom, apakah setelah break neckline harus berhasil membentuk 3 kali higher high dan higher low? Contoh yaitu misalnya, apakah harus seperti itu atau bagaimana? Oke, saya jawab ya. Sebetulnya valid atau gagal itu kan ini contohnya apa sih? Pola pembalikan valid bisa untuk double bottom. Apakah setelah break neckline? Nah, itu tadi ya, gagal atau tidaknya itu dikonfirmasi oleh yang namanya market struktur. Nah, ini kan tadi neckline ya. Ini neckline. Jadi yang namanya pattern itu gimana ya? Pertama itu kita harus yang namanya backtest. Biar apa? Biar kita tahu behavior dari marketnya. Kalau di gold ya di gold, kalau di saham ya saham. Karena kadang ada pattern-pattern yang tidak work di market. Contoh, Panana pernah bilang di Nasdaq itu pattern kayak double bottom, double top itu tidak valid, rata-rata tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu kan Panana berbicara berdasarkan pengalaman, gitu kan, selama belasan tahun beliau trading di future. Yang kedua, kita harus paham yang namanya market struktur. Nah, ini kemarin diajarkan oleh Pak Niko. Sebelum market struktur, saya ingin mengkonfirmasi, kalau untuk pattern ya, khususnya, itu patternnya harus selesai dulu. Patternnya harus selesai sebentar. Nah, pattern harus selesai. Harus selesai, minimal dia nyampe neckline. Minimal dia nyampe neckline, kan bisa aja. Pas di sini dia malah, kita expect nih di sini tuh double bottom. Ternyata malah break lagi gitu kan. Nah, jadi yang namanya pattern itu harus selesai. Karena sering banget kegocek sama kirain bakal ada pattern, ternyata malah naik, malah turun gitu kan. Nah, ketika dia patternnya sudah selesai, di sini misalkan dari selesai membentuk bottom yang sama, kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham yang namanya pola candlestick, price action, selling climax, buying climax, dan sebagainya, ya bisa sih bottom fishing di sini gitu kan. Tapi kalau misalkan yang baru belajar kayak saya, itu pastikan dulu si patternnya selesai. Selesai itu gimana? Selesai itu definisinya dia sudah mencapai neckline. Di neckline ini kita break. Nah, ketika break, itu kita jangan kejar. Jangan kejar, tunggu dia koreksi ke neckline-nya gitu. Nah, kalau dia udah koreksi ke neckline-nya, biasanya ini sudah bisa dikatakan valid. Memang betul kalau kita pengen lebih valid itu 3 kali bentuk higher high, higher low, higher high, higher low, itu memang betul. Cuman kalau di market di gold itu kita biasanya kehilangan momen kayak gitu. Tapi kalau misalkan di forex yang lain, forex yang lain itu kan yang lebih anteng ya, lebih anteng pergerakannya itu bisa bisa 3 kali gitu. Penana kalau ada koreksi diketik aja ya Pak ya. Keringetan saya. Iya, gitu Pak. Siapa tadi? Enggak tahu lanjut. Itu di gold itu rally itu udah pada TP apa pada nahan 17.30? Iya. Rally. Udah pada TP Pak tadi beberapa TP 1. Nggak apa terus 1. Lanjut aja Bu Santi, saya juga lagi dulu dipastikan. Saya yakin kok apa-apa. Bener kok.
Betul ya Pak ya, sampai ini belum ada yang sesat Pak? Tadi aja sih Quasimodo. Mungkin teman-teman itu masih bingung ya perbedaan Quasimodo dan double top ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau Quasimodo itu sebetulnya dia itu divergence top mungkin ya, karena dia itu memang syaratnya harus ada divergence, dan top yang di head-nya itu, di left-nya itu ya, sebelah kanannya itu Bu ya, itu nanti bakal ketemu top yang di sebelah kirinya kembali. Itu sebetulnya pola market struktur sih, lebih tepatnya sama aja, pattern pun market struktur, tapi Quasimodo itu lebih apa ya, maksudnya apa ya, bukan pattern juga, bukan sebetulnya. Lebih ke validitas supply and demand, Bu. Karena Quasimodo itu sebetulnya pola dari supply and demand. Jadi supply and demand itu ada pola Quasimodo dan ada namanya pola kompresi. Gitu ya. Mungkin yang belajar mastery supply and demand itu pernah dengar tuh pola compression itu apa, Quasimodo itu apa. Jadi jangan dihubungkan dengan double top. Oh, bukannya Pak ya? Nggak nyambung itu. Disebut inverted shoulder pun nggak nyambung juga. Karena syarat tadi head yang paling tingginya itu higher-nya itu menghasilkan divergence. Dia turun. Bentar saya coret ya Bu ya. Ini cuma silakan, Pak. Ini gini nih. Jadi gini 1, 2, terus 3, 4, 5. Nah dia turun. Nah dia bentuk lagi head Bu. Nah ini top di sini dengan top di sini sama nih Bu. Ini langsung dia jeblos nih. Nah inilah Quasimodo Bu. Itu. Jadi bukan double top, bukan. Itu lebih ke market struktur, lebih ke supply and demand mastery sebetulnya. Iya. Jadi supply and demand itu ada 2, ada compression dan ada Quasimodo. Kalau compression itu dia ciri-ciri market yang akan ada news naik tinggi. Nah kalau Quasimodo itu tergantung dia ada di mana. Ada under Quasimodo, ada over Quasimodo. Jadi kalau yang di atas itu bakal ke bearish, yang dari bawah itu bakal ke bullish gitu Pak. Jadi mungkin ilmu ini mulai berkembang itu masih baru sih, nggak terlalu lama juga ya. Kalau saya pelajari mungkin saya baru kenalnya 2011, 2014 mungkin ya. Pokoknya masih baru lah, bukan ilmu terapan dari Jeffrey dan sebagainya gitu. Nah ini memang sering kejadian di gold di M5 Bu. Di M5, di M30, di menit-menit kecil dan memang praksi targeting harganya jauh. Nah itu dulu ada tuh yang trading emang cuma menggunakan Quasimodo. Asal kenapa itu nyampe terkenal itu ada yang trading menggunakan Quasimodo dan dia berhasil juara gitu. Tapi emang dia menggunakan pola Quasimodo dan compression tadi. Gitu. Oke, terima kasih Pak Nana. Berbeda ya. Jadi bukan double top. Jadi ingat Quasimodo bukan double top, bukan inverted shoulder juga. Dia pola yang ada di time frame kecil yang memang itu sering terjadi. Silakan di backtest deh di pola-pola kecil. Cuman saya kenapa nggak pakai karena memang itu trading momentum termasuk pola yang jarang, tapi ketika terjadi itu powerful juga gitu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Nana tambahannya. Ya, Bu. Saya close ya. Sebentar. Di chart ya, dicontohkan di chart. Oke. Di chartnya chart apa ya? Sebentar. Nah ini nih, ini kan kita sebetulnya di sini, wah ini nggak bisa dicoret-coret ini chartnya Pak Nana. Kita expect di sini itu kan double top ya. Tadi itu ada vektornya sebenarnya di sini. Nah ternyata ini top 1 higher high, dia bikin higher high lagi. Kalau kita lihat di teori PPT-nya, sebentar. Itu masuk ke bull trap ya. Nah, masuknya ke harga bergerak, turun dari A ke B, dari B naik melewati higher high, kemudian turun hingga melewati break neckline. Berarti ini kita tinggal tunggu aja nih, kalau dia break neckline ini berarti dia memang bukan bull, tapi apa sih namanya? Bull trap gitu. Kemudian sebentar double top-nya, nah ini double top juga sama.
valid enggaknya lihat di mana ya yang valid. Sebentar. Asa banyak double top. Ini kali ya nih double top nih. Ini double top. Belum kelihatan, Bu Santi. Oh, share screen-nya belum? Nah, ini kali ya double top nih. Double top. Nah, dari sini ke sini kita expect dia akan turun kan? Dia expect akan turun ke sini. Tapi ternyata ini neckline-nya kan di break, retest, tapi ternyata setelah retest dia rally gitu. Bukan setelah retest itu kan kalau yang valid double top-nya retest dia turun lagi gitu kan. Tapi ini setelah retest dia malah break. Jadi ini support become resist, kemudian di sini support, di sini jadi resist, tapi ternyata setelah naik dia jadi support lagi gitu. Nah ini apakah ini termasuk valid double top-nya? Enggak ya, enggak valid gitu. Bu Santi, ya Pak. Motong sedikit, Bu. Silakan Pak. Saya mau izin keluar ya. Saya motong sedikit sebentar. Jadi gini teman-teman ya, untuk pola pattern itu ada forecast itu 2 jenis. Gitu ya. Yang pertama itu forecast pattern-nya sendiri, yang kedua itu bereaksi karena adanya pattern. Betul seperti yang Bu Santi sebutkan tadi, kalau misalkan kita trading by pattern, kita harus tunggu dulu validasi dari pembentukan pattern-nya. Misalkan double top, kita harus tunggu dulu neckline-nya di break dan dia pullback gitu. Tapi kalau misalkan yang forecast by pattern, dia tuh udah siap-siap gini nih. Nah, dia udah masang order duluan di sini nih. Gitu. Nah, dia menggunakan apa? Pattern apa menggunakan forecast by pattern? Sebetulnya ada trading menggunakan forecast by pattern. Tapi kalau teman-teman itu jangan menggunakan itu dulu. Tapi gunakanlah yang validation pattern. Nah, itu nggak banyak kok. Cuma harus ngapalin double top, double bottom, pola-pola reversal yang ada di materi Bu Santi ya. Jadi teman-teman nanti pertanyaannya jangan ditanya, Bu, kita harus nunggu validasi dulu atau masuk dulu, karena teorinya beda. Kalau nunggu masuk dulu, nunggu validasi dulu, itu memang kita menggunakan pattern sebagai forecasting-nya. Tapi kalau kita memforecast pembentukan suatu pattern, itu lain cerita gitu. Jadi ada kan beberapa analis memforecast, dia itu akan bentuk head and shoulder, seperti Elliott Webb misalnya, terus Richard Wyckoff, Wyckoff teori dan sebagainya gitu. Nah di Bolowski ini teorinya ya kalian harus tunggu validasi dulu. Double top ya validasi double top dulu tunggu, baru kalian entry. Double bottom ya validasinya dulu, baru kalian entry gitu. Jadi bukan langsung ngejegat di bawah gitu. Ngejegat di atas itu bukan menggunakan teori pattern gitu. Seperti itu aja Bu Santi. Oh iya ya, mohon maaf karena saya harus melanjutkan perjalanan. Saya izin undur diri ya. Insya Allah Bu Santi, Bu Mita sudah sangat baik kok memberikan informasi yang sebenar-benarnya gitu. Jadi untuk teman-teman itu aja titip ya. Jadi jangan ditanyakan kita masuknya kapan gitu, saat pattern terbentuk atau sebelum pattern terbentuk, karena beda. Kalau kita masuk sebelum pattern terbentuk berarti kita memang memforecast tentang terjadinya pattern. Tapi ketika kita masuk ketika patternnya sudah terbentuk berarti memang kita masuk karena validasi dan konfirmasi targeting semuanya sesuai validasi. Kalau forecasting area sebelum pattern terbentuk, kita take profitnya itu di daerah neckline-nya. Tapi kalau misalkan patternnya sudah terbentuk, ya kita take profit sesuai dengan si jangkauan patternnya dan cut loss pun sesuai jangkauan si patternnya. Seperti itu. Itu aja Bu Santi. Iya, terima kasih Pak Nana kunjungannya. Ya. Iya. Saya izin undur diri ya. Iya Happy Pak. cuan. Bagi yang kena cut loss, mohon maaf, saya nggak tahu juga kalau kena cut loss kenapa. Bagi yang profit, ya itu sudah bisa dipikirkan untuk take profit atau trusted ke 18.30. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nana. Hati-hati ya Pak. Nah, berikutnya major reversal pattern.
Ini ada 3. Sebetulnya ya bentuknya cuma 2 ya. Kayak mangkok dan kayak diamond. Yang kayak mangkok itu posisinya dia bisa di bawah, disebut rounding bottom. Kalau di atas itu rounding top. Nah, rounding bottom ini biasanya disebutnya saucer. Diamond juga sebetulnya ada 2 posisi. Ada diamond bottom, ada diamond top. Ya, kalau di forex sih kan kita tidak perlu konfirmasi volume ya. Tapi kalau misalkan di saham biasanya di area bottomnya ini itu volumenya mengecil, mengering. Volumenya menurun baru naik gitu kan biasanya. Atau kalau yang sudah bisa selling klimaks, buying klimaks, mungkin itu bisa juga jadi salah satu ciri tanda ya, baru tanda, belum konfirmasi. Nah, rounding bottom ini otomatis dia diawali oleh downtrend. Nah, ketika diawali oleh downtrend berarti artinya posisinya harus di bawah gitu ya, di bottom. Kalau misalkan diawali oleh uptrend, terus dia bentuknya begini, apakah itu rounding bottom? Tentu bukan. Itu bukan rounding bottom. Gitu. Nah, di sini ada penjelasannya terjadi pada saat market bottom, kemudian rounding atau bergerak melingkar, menggelinding mungkin ya, menggelinding sampai ke area neckline gitu kan. Bentuknya seperti huruf U atau seperti mangkok. Biasanya di area bottom ini sudah pada hopeless gitu ya. Sudah pada hopeless. Begitu. Nah, rounding top sama, bentuknya sama. Rounding top otomatis dia ada di atas, bentuknya seperti mangkok kebalik. Price targetnya rounding bottom sama rounding top itu sama. Kita ukur dari neckline ke high, kemudian kita proyeksikan. Ini sama, kita proyeksikan ke sana. Gitu. Nah, kemudian pola saucer dan rounding bottom bisa diamati sebagai fenomena konsolidasi serta pembalikan yang memerlukan waktu. Ini waktunya cukup lama, lumayan ya kalau pola-pola ini. Kalau di saham ya, kalau di forex sih bukan jarang nemu, nggak pernah saya backtest juga pola ini. Iya, betul. Nah, yang berikutnya adalah pola diamond. Diamond ini ada di bottom atau disebutnya diamond bottom pattern, dan ketika ada di top namanya diamond top pattern. Ini pola reversal, downtrend, kemudian dia ranging di area diamondnya, breakout, terbang. Ini sama, breakout dari uptrend, ranging, kemudian turun. Kata Budian sih pola ini di gold sering muncul, cuman saya sendiri belum backtest ya. Belum backtest. Nah, pola diamond anggaplah sebagai pola simetrikal yang berulang. Jadi simetrikalnya kok nggak break-break gitu ya, bisa jadi itu adalah pola diamond. Saat harga naik, harga menutup puncak lebih tinggi dan low yang lebih rendah. High lebih tinggi, low-nya lebih rendah. Di sini high-nya lebih tinggi tapi low-nya lebih rendah. Kemudian hingga proses berbalik dan areanya menyempit. Saat areanya menyempit, puncak harga tidak lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, ini kan sudah mulai menyempit ya, di sini tuh sudah mulai menyempit. Sudah mulai menyempit rank-nya. Nah, ini ya apa bisa lebih tinggi dari ini. Gitu. Ya, mirip-mirip kayak triangle tapi lebih kompleks. Gitu. Pada akhirnya harga breakout, kemudian pullback, hingga trend line pola diamond setelah itu akan melanjutkan penurunan. Nah, pattern yang sehat itu memang ketika dia breakout, dia pullback dulu ke area neckline-nya. Ya, ini penjelasannya. Jika kenaikan harga pada pola diamond sangat cepat, maka penurunan harga saat pola selesai terbentuk pun akan menguji kembali area neckline, membuat para investor tidak nyaman.
Jangan berharap pola diamond terbentuk adalah pola simetrikal sempurna atau berbentuk sempurna. Seperti berlian, neckline adalah kunci. Jadi kalau ini kan cenderung lebih rapih ya pola diamondnya. Ya bisa jadi pola diamondnya seperti ini gitu. Kalau bahasa Perancisnya namanya nyengsol gitu tuh. Agak-agak nggak simetris ya. Gitu. Baru tahu. Iya, bahasa Perancisnya nyengsol itu. Ya pattern apapun sih sebetulnya saya pikir tidak persis sempurna seperti teori ya bentuknya gitu, tapi ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kurang lebih gitu. Kenaikan harga yang cepat ciri khas dari pola diamond. Kenaikan harga yang cepat clue akan terbentuk pola diamond. Jika ada pola diamond lebih baik menunggu harga breakout ke bawah sebelum melakukan short sell. Bisa saja harga breakout ke atas. Jadi sebetulnya diamond ini bisa dia breakout ke atas, mungkinnya bisa breakout ke bawah, tapi probabilitasnya dari Bulkowski sendiri dia lebih banyak reversal daripada continuation begitu. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Diingatkan juga kembali bahwa teknik apapun itu bisa dipelajari, bisa dikopi, tapi rezeki itu tidak bisa dipaste. Itu aja, sekian presentasi dari saya. Silahkan kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut. Kalau nggak ada, kita close the door aja, Bu Mit. Baiklah, terima kasih Bu Santi. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau mau bertanya silahkan raise hand atau kalau mau langsung menyalakan mic-nya mau bertanya juga boleh. Filenya sudah di-share, Pak, di grup, di channel. Sudah ada kok, dari kemarin sudah saya share. Pak Thomas baru join. Kita hukum untuk result, bikin summary. Ini Pak Andre raise hand, Bu. Oke, silakan Pak Andre kalau memang mau bertanya bisa. Malam Bu Santi. Malam Pak Andre. Ya, mau tanya kalau pola bottoming ini apa lebih bagus nunggu bull divergent atau bearish divergent gitu ya Bu untuk pastinya? Pola reversalnya? Untuk reversal. Kalau saya pribadi tidak trading menggunakan divergence, Pak, karena buat saya pola divergence itu tidak sesimpel yang tidak sesimpel cheat sheet-nya gitu. Ada pendalaman yang memang harus saya pahami sebelum saya menggunakan divergence. Kalau saya pribadi menggunakan apa? Karena saya baru paham volume, saya menggunakan teori volume, Pak. Gitu. Boleh dijelasin Bu, volumenya maksudnya gimana Bu? Oke. Ini untuk di saham ya, kalau untuk di forex sih saya tidak menggunakan volume karena volume di forex itu tadi kata Pak seperti yang Pak Nana bilang itu tidak bisa dihitung. Nah, kalau untuk di forex itu tadi validasi ini aja, validasi pattern. Misalkan ini rounding top, dia break, kemudian retest. Nah, saat retest inilah saya akan melakukan sell. Itu kalau di forex. Kalau di saham, sebentar. Di saham, misalkan apa ya? Saya buka dulu trading view-nya ya, Pak ya. Iya Bu.
Nah, misalkan ini apa sih namanya agro set. Nah, misalkan ini ya, saya ingat banget ini dulu waktu belajar teknikal awal-awal kita potong chartnya ya. Kita potong chartnya misalkan sampai sini. Ternyata belum kepotong. Berarti sampai sini misalkan. Nah, ini kan si agro sebetulnya dia pola tadi ya, rounding bottom. Berapa lama dia bikin pola rounding bottom? Sebentar. Mana ya? Nah, dari 3 sini. tahun. 1 tahun, Bu. Lebih. Berapa tuh? 3 tahun. Iya, lama 3 ya. tahun, Bu. Nah, lama tapi kenaikannya bikin beggar sih sebenarnya. Iya. Nah, volumenya volume seperti apa? Jadi ketika dia breakout neckline, ini kan kita sebut neckline ya. Nah, di sini kan dia breakout nih, mulai breakout. Itu volumenya harus lebih besar dari volume sebelumnya atau dari volume rata-ratanya dia. Gitu. Harus lebih besar. Nah, ini ketika dia patternnya sudah jadi, sudah breakout. Lalu apakah saya akan beli ketika si volume breakout? Enggak, saya nunggu dia pullback, dia pullback. Ketika dia break, saya nunggu dia pullback ke area neckline-nya. Kita lihat kejadian nggak pullback-nya. Di manakah saya akan membeli? Prok jadi apa? Prok jadi apa? Nah, mungkin Pullback. apakah, nah ini kan sudah pullback ya sebetulnya ya. Sudah pullback, secara teori harusnya saya beli. Tapi, kembali lagi, di sini volume break neckline-nya juga lebih besar, Pak, daripada volume sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi, kemungkinannya dia akan melanjutkan penurunan. Jadi, saya nggak jadi beli nih, tunggu dulu aja. Nah, karena saya nggak jadi beli, saya akan mencari titik support yang lain yang memungkinkan saya untuk beli itu di mana. Area demand ya, Bu. Betul. Kemungkinan di sinilah ya, sekitar. Iya, betul. Saya lihat ke kirinya. Nah, kita tunggu apakah dia nyampe ke titik itu atau enggak. Play lagi. Nyampe, apakah saya jadi beli? Sebentar. Karena di sini volume sudah mulai mengering ya. Tapi saya tunggu konfirmasi beberapa candle gitu untuk memastikan dia benar-benar aman untuk dibeli. Wah. Nah, ini nih, saya bisa jadi ketika dia di sini kan break juga ya sini. Nah, saya akan beli itu ketika dia break area neckline yang ini. Ini kan support become resist become support become resist. Support become resist, diberi, kemudian dia pullback lagi ke sini, maka di sini saya akan beli, Pak. Tapi bukan pas break di sini, setelah break ini. Gitu. Nah, volume juga di sini mengering ya, yang tanggal 15 Februari itu dia sudah mengering juga volumenya. Gitu. Itu untuk di saham. Nah, lumayan tuh. Berapa persen tuh? Gitu, Pak. Kalau saya. Tapi masalahnya adalah menemukan saham dengan pattern kayak gini tuh screeningnya lumayan bikin lelah gitu. Belum tentu dapat juga. Iya, Bu. Sudah dapat lupa. Sudah dapat, ditungguin lupa. Ingat-ingat pas udah terbang. Saya banget itu. Itu kita banget, Bu. Lanjut, ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama. Ada pertanyaan, Bu, dari Bu Sian.
diamond pattern, diamond target TP-nya bagaimana dan masuknya kapan. Ini tadi Pak Nana bilang jangan ditanya masuknya kapan. Saya jawab aja. Sebetulnya kan kunci dari semua pattern itu market struktur ya. Market struktur. Jadi kalau misalkan saya mau kayak Paniko, whiteboard. Kalau Paniko pen ya. Kuncinya itu kan sebetulnya dari semua pattern itu market struktur. Misalkan diamond. Gitu kan. Nah, misalkan diamond-nya dia ranking, set, berikan. Nah, seperti tadi yang saya contohkan, saya nggak akan beli ketika dia break. Saya akan nunggu dia pullback dulu. Gitu. Itu preferensi saya ya Pak ya. Kalau yang udah jago kayak Pak Nana sih, nggak akan, nggak akan nunggu pullback. Beliau mah bisa aja beli tektokan gitu kan. Dia nunggu pullback. Ini kan kita sebut lower high. Ini kita sebut higher low. Ini kita sebut higher high. Setelah higher high, dia itu pasti akan bikin yang namanya higher low. Nah, saat inilah saya akan masuk gitu di higher low-nya kalau dia uptrend. Nah, cara tahu higher low-nya itu di situ, tahu dari mana? Pertama, kita bisa gunakan Fibo. Kemarin diajarin kayaknya ya sama Bu Oni. Kita bisa gunakan Fibo, ukur dari low ke sini, bisa cari equilibrium-nya di 0,5 atau di golden ratio-nya di 0,618. Atau bisa juga si higher low itu dicari dengan cara mencari support dan resisten seperti yang tadi saya lakukan. Tengok ke kirinya, di kirinya itu ada support atau resistnya di mana. Gitu. Nah, saya akan masuk di area ini. Gitu. Itu Pak Sian. Ibu Sian. Oh, Ibu ya, Ibu Sian. Maaf. Dari Pak Wendy, Bu. Misalnya ada satu pattern, ketika retest melewati neckline, apa ada toleransinya atau gimana? Nah, makanya toleransinya itu adalah area supply demand itu. Jadi support sama resist apa sih bedanya? Ya sama aja sih sebetulnya support sama resist itu, cuman bedanya di areanya. Kalau toleransi sih sebetulnya tergantung dari gaya trading kita ya. Gaya trading kita toleransinya seperti apa. Kayak ini misalkan, misal nih, saya ternyata akan beli di, tadi kan, sebentar, saya, udah ya? Nah, tadi itu kan saya bilang saya akan beli ketika dia break neckline, ya kan? Kita anggap volumenya nggak ada. Kita anggap saya masih noob soal volume ya, masih noob. Emang masih noob sih sekarang juga. Saya anggap saya masih noob dengan volume. Nah, oke. Tadi kan saya bilang ketika harga naik, retest saya akan beli. Kemudian saya beli di sini. Nah, ketika saya akan beli, saya sudah harus menentukan yang namanya stop loss ketika tidak sesuai harapan. Harapannya kan ketika neckline disentuh itu dia langsung terbang ya, bukan langsung terbang. Ya, dia naik lah ya. Harapannya kan begitu. Cuman kan kadang harapan itu tidak sesuai dengan realita. Bisa aja dia setelah menyentuh neckline malah terus melakukan penurunan. Makanya kita batasi kerugian kita. Nah, di mana sama seperti tadi yang saya jelaskan, saya akan selalu melihat history repeat itself-nya ada di mana gitu. Ada di mana area demand atau area supply-nya. Nah, kalau dari candle sih sampai sini ya. Sampai sini toleransinya. Kalau dari candle yang di kirinya, saya tandai. Set gitu. Saya tandai.
maka saya akan cut loss ketika si harga break di bawah 900. Atau biasanya saya pribadi menggunakan yang namanya moving average. Moving average yang saya gunakan untuk saham ya. Untuk saham itu 13, 50, 200, dan 800. Kalau di gold saya nggak pakai moving average karena jujur saya sendiri belum bisa membaca arah gold menggunakan moving average. Kalau untuk saham, alhamdulillahnya saya udah bisa baca arah market gitu. Nah, pas kan ternyata si area batas toleransi saya itu ternyata ada di ini EMA berapa? Ini EMA 50. Kok saya tahu ini EMA 50? Karena merah, kuning, hijau itu saya urutkan. Merah 13, 50, hijau 200. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Sesimpel itu. Nah, kebetulan ini sama. Maka ketika harga break di sini di bawah 900 saya akan cut loss, itu toleransi saya. Gitu. Kita lihat apa saya cut loss. Oh iya, saya cut loss. Saya cut loss di sini. Otomatis saya cut loss. Ketika harga closing di bawah EMA 50 saya akan cut loss. Begitu, Bu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Pak. Udah ya? Udah selesai ya? Ini dari Pak Daris nih. Sama-sama, Pak Wendy. Ketika saham kembali retrace ke neckline, kita beli kalau volumenya besar. Retrace. Oh, kalau kebalik, Pak. Kalau volume apa dulu nih? Volume jualnya apa volume belinya? Volume jualnya mengecil. Jadi gini, kita bahas sedikit tentang langsung begitu harga sampai akan beda bahasan lagi. Iya. Kalau untuk volume nanti aja belajarnya. baik. Satu-satu. Siap. Kalau saya di saham cut loss pada saat market, karena sekarang ARB-nya masih 7% saat closing, Pak. Nggak tahu kalau ARB-nya udah balik 25%. Psikologisnya beda kayaknya. Kalau untuk volume mungkin nanti ya akan saya ajukan deh dibahasnya di grup besar kelas berikutnya untuk bahas volume. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau ada yang bertanya silakan raise hand atau dinyalakan mic-nya. Cukup kayaknya, Bu. Oke. Cukup ya, kayaknya udah jelas banget Bu Santi ini. Kalau ada yang masih kurang jelas dan mau bertanya silakan dijapri. Boleh? Salah ya? Oke. Salah. Japri Bu Mita nggak apa-apa. Japri Bu Santi lah, orang Bu Santi yang beresin. Sama saya yang pemateri kok ya. Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Bu Santi. Mudah-mudahan ilmu yang bagikan oleh Bu Santi hari ini, malam ini bisa kita aplikasikan besok. Dan happy cuan ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Santi. Iya, sama-sama. Saya tutup Zoom-nya ya. Ya, terima kasih semuanya. Malam Mohon teman-teman. maaf kalau ada kekurangan. Malam.